warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisis perbedaan dua negara ASEAN. Perkenalkan, nama saya Rama Apriani. Saya Ahmad Tegar Nasrullah. Saya Komang Rayanggara. Saya Rio Trisaputra. Saya Dananggia Pradita. Saya M. Fikri Ramadan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pemerintahan Singapura dan Myanmar. Presentasi kali ini kami akan membandingkan sistem pemerintahan Singapura dan Myanmar, mayoritas perbedaan utama dan struktur politik, tata kelola dan dinamika kekuasaan. Adapun bentuk pemerintahan Singapura dan Myanmar itu sangat berbeda. Pemerintahan di dalam Singapura, negara Singapura, menganut sistem republik dan parlementer dengan sistem presidensial yang kuat. Kekuasaan eksekutif sebagai besar dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet yang terpilih di parlemen. Maupun Myanmar, yaitu mengadopsi pemerintahan militer setelah kudeta 2021 sebelum memiliki sistem parlementer dengan pemilihan umum yang Dan presentasi dari sebelumnya. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Singapura ada presiden sebagai kepala negara dengan peran lebih simbolis dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dengan wewenang eksekutif lebih besar. Dan di Myanmar ada militer Myanmar mengambil alih kekuasaan, mengangkat Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin de facto dan kepala pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan partisipasi politik. Ada dua di negara. Yang pertama Singapura dan juga Myanmar. Di Singapura yaitu sistem politik partai tunggal yang lebih dominan sebagai oposisi terbatas. Yang kedua di Myanmar, sistem politik berbasis militer, dan itu juga yang lebih dominan daripada sistem politik partai tunggal. Sekian dari saya. Hak asasi manusia dan kebebasan politik. Ada dua negara, yaitu Singapura dan Myanmar. Satu, Singapura, kebijakan ketat mengatur kebebasan berbicara dan berkumpul, pembatasan terhadap pergerakan oposisi, dan pengawasan ketat terhadap media. Dua, Myanmar, sebelum kudeta 2021 mengalami perkembangan dalam hal kebebasan politik dan demokrasi. Namun, setelah kudeta, kebebasan politik sangat terpengaruh. Militer dan pengaruh militer di Singapura dan Myanmar. 1. Singapura. Militer tidak memiliki kekuasaan politik secara langsung. Pemerintahan sipil memegang kendali penuh atas negara Singapura. Yang kedua, Myanmar. Militer memainkan peran yang sangat dominan dalam pemerintahan sejak 1962 hingga 2011. Negara berada di bawah pemerintahan militer. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan perbedaan ekonomi antara Singapura dan Myanmar. Yang pertama itu Singapura. Ekonomi Singapura terbilang maju karena Singapura sebagai lokasi pelayaran strategis yang terletak di Selat Malaka dan diapit oleh jalur pelayaran yang ramai. Hal ini turut memajukan perekonomian Singapura. Negeri Singapura, di masa lalu Singapura juga terkenal sebagai pelabuhan teramai di Selat Malaka. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura juga merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7 paling pro-bisnis dengan pajak terendah yaitu 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Kemudian perekonomian Myanmar. Ekonomi Myanmar adalah negara ekonomi berkembang dan diklasifikasikan sebagai ekonomi berpendapatan rendah oleh Bank Dunia. Pada tahun 2021,
PDB negara tersebut mencapai 76 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu PDB per kapita adalah 1.630 dolar Amerika Serikat. Pertanian menghasilkan 45 hingga 57% dari PDB. Pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi sumber utama mata pencaharian produk Myanmar. Myanmar kini memiliki sistem ekonomi yang kompleks yang menggabungkan sistem ekonomi tradisional dan komando. Pertanian menjadi salah satu sektor yang masih menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk Myanmar. Sekian, terima kasih. Baiklah, sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang teman-teman saya sampaikan. Yaitu kesimpulannya adalah Singapura memiliki sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Meskipun didominasi oleh satu partai, sementara Myanmar mengalami ketidakstabilan politik dengan pengaruh besar militer. Bahkan setelah adanya upaya transisi menuju demokrasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami paparkan. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.